Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Atim Saifuddin, Laili Magnin, Muhammad Ilham Saputra, Yuni Febrianti Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kemajuan dunia Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Awal kemajuan Barat dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Sesungguhnya Eropa pada awal kebangkitannya mengalami hambatan yang sangat hebat. Hal tersebut dikarenakan terdapat kekuatan-kekuatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Turki Utsmani. Maka satu-satunya jalan bagi mereka yaitu menembus itu semua dengan cara membuka aneka riset tentang bagaimana cara melakukan penaklukan laut, juga berbagai benua agar mudah untuk mereka taklukkan. Untuk diketahui bahwa awal mula penjajahan Eropa dimulai oleh seorang pelaut Portugis yang bernama Vasco da Gama dalam rute perjalanannya keliling Afrika ke India dan India Timur, yang pada kemudian diikuti oleh Perancis, Inggris, dan Belanda. Dalam kesulitan itu muncullah pemikiran tentang penaklukan terhadap satu wilayah tertentu. Perhatian utama perjalanan ekspedisi ilmiah ini adalah perdagangan, dan khususnya bangsa Eropa bertujuan hendak menemukan sumber-sumber persediaan rempah-rempah, barang-barang mewah, dan benda-benda lainnya yang harus sampai ke Eropa melalui negeri-negeri Islam Mediterania Timur. Adapun yang menjadi prinsip bagi kemajuan Eropa sehingga lebih dominan yaitu adanya proses modernisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Barat. Pada masa lalu, peradaban-peradaban dunia telah bersaing. Dengan kemajuan dan kekalahan suatu peradaban biasanya ditentukan oleh peradaban-peradaban kuantitatif dalam kekuasaan, namun dasar-dasar kekuasaan secara fundamental adalah sama. Tetapi bagaimanapun lahirnya masyarakat modern di Barat secara kualitatif mempunyai bentuk kekuasaan yang berbeda kualitatif, yang memungkinkan negara-negara yang secara fisik kecil seperti Inggris dapat mendominasi sebagian besar dunia. Menurut Johann L. Esposito bahwa pada abad ke-19 pergeseran kekuasaan telah terjadi. Runtuhnya keberuntungan Islam telah mengubah hubungan Islam dan Barat. Kaum muslim harus bertahan menghadapi ekspansi Eropa. Jika tantangan utama terhadap identitas dan kesatuan Islam pada abad ke-18 dan 19 pada umumnya dipandang sebagai tantangan intern, ancaman sejati Barat tidak pernah terjadi hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini hanya merupakan satu tantangan terhadap politik, ekonomi, moral, dan kebudayaan Islam. Kolonialisme dan imperialisme Eropa mengancam sejarah dan identitas politik dan regional kultur Islam dengan dimulainya dominasi Eropa terhadap dunia Islam. Citra Islam sebagai kekuatan dunia yang ekspansif menjadi hancur. Untuk materi selanjutnya yaitu slide berikutnya. Peta dunia Islam setelah Perang Dunia I menunjukkan besarnya dominasi asing seperti Perancis Utara, Barat, serta daerah ekuator Afrika dan Lebanon, serta Syria, Inggris di Palestina, Transjordan, Irak, Teluk Persia, dan anak benua India di Asia Tenggara, Inggris di Malaysia, Singapura, dan Brunei, dan Belanda di Indonesia. Sedangkan di Turki dan Iran umat Islam tetap berkuasa. Mereka terus-menerus mempertahankan diri terhadap ambisi dan ekonomi Inggris, Perancis, dan Rusia yang serangan dan intrik mereka mengancam stabilitas dan kemerdekaan Eropa. Kedatangan Eropa tidak hanya beserta militer dan birokratnya, namun juga disertai misionaris. Hal tersebut berarti terdapat dua ancaman sekaligus, yakni tentara dengan kekuatan senjatanya yang siap untuk melakukan penjajahan, dan juga misionaris yang siap mengglorifikasikan perang suci. Para pendeta, pemerintah, juga tentara saling bahu-membahu guna mencapai tujuan mereka. Sebagai disinyalir oleh seorang marinir berkebangsaan Prancis, yakni Beguait, yang memuji mereka dengan mengatakan para pendeta membantu mengambil hari orang-orang Arab yang akan kita serbu dengan kekuatan militer. Para pendeta dan lembaga-lembaga misionaris, gereja, sekolah, rumah sakit, dan penerbitan oleh banyak kaum muslim dianggap sebagai senjata imperialis. Salah satu aspek kebijaksanaan yang menyingkirkan lembaga-lembaga pribumi, menggantikan bahasa dan sejarah setempat dengan kurikulum barat, dan menarik jiwa melalui sekolah
terhadap kesejahteraan sosial. Perampasan yang dilakukan oleh Perancis terhadap Masjid Agung Algiers dan kemudian diubahnya menjadi gereja Saint Philips dengan bendera Perancis dan salib di puncak menaranya merupakan ancaman Kristen. Kemajuan kolonialisme telah menyudutkan sejarah dan identifikasi pada titik krisis panjang abad ke-19. Agama Kristen mendesak Islam dari berbagai macam sudut, militer, ekonomi, maupun politik. Untuk kepentingan ini mereka berusaha untuk mempelajari motivasi-motivasi lainnya, diantaranya untuk memburukan atau menjatuhkan Islam. Bernard Lewis sebagaimana dikutip Richard Martin berpendapat bahwa dorongan utama Eropa untuk mengkaji Islam bersumber dari dua motif. Pertama, untuk belajar lebih banyak wawasan klasik yang terpelihara dan terjemahan dan komentar berbahasa Arab. Kedua, menyokong polemik orang Kristen terpelajar melawan Islam. Sementara menurut Abdul Rauf, motifnya adalah orang-orang Eropa Barat didorong oleh kebutuhan. Kemudian akan kekuasaan kolonial untuk belajar dan memahami struktur masyarakat baik dari aspek sosiologis, antropologis, kultur, dan budaya masyarakat muslim. Sampai saat ini sesungguhnya Eropa dan Barat masih lebih dominan dalam segala aspek kehidupan ketimbang masyarakat muslim seperti dalam bidang pendidikan, teknologi, militer, transportasi, moneter, dan lain sebagainya. Keunggulan Barat dalam bidang-bidang tersebut sesungguhnya juga berpengaruh terhadap umat Islam, baik yang bersifat negatif maupun pengaruh yang bersifat positif. Pengaruh negatif dari kemajuan dunia Barat, misalnya sekularisasi, juga aspek-aspek yang lain sesungguhnya jika dilihat dari kacamata Islam adalah jauh dari nilai dan religiusitas. Adapun dampak positifnya yaitu ternyata progresivitas dunia Barat menyadarkan umat Islam bahwa mereka harus bangkit karena mereka sesungguhnya telah jauh tertinggal dibanding Barat. Yang selanjutnya B. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam dan kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke negeri-negeri Islam. 1. Imperialisme dan kolonialisme. Istilah imperialisme dan kolonialisme sangat terkait erat. Kamus-kamus memberikan definisi yang hampir sama dan perbedaannya hanyalah pada aksentuasi semata. Dalam Collins English Dictionary dinyatakan imperialism is a system in which a rich and powerful country controls on other countries. Untuk kata kolonialisme dijelaskan, colonialism is the practice by which a powerful country directly control less powerful countries and user their resources, interest in our power and will. Faktor pendorong yang paling utama adalah penemuan jalur pelayaran baru oleh bangsa-bangsa Eropa. Dua yang paling penting adalah jalur yang mengelilingi pantai selatan benua Afrika yang ditemukan pada 1488 dan kemudian penemuan Amerika pada 1492. Alur pelayaran baru tersebut kemudian menggeser posisi kekuatan maritim dari Laut Tengah ke Samudra Atlantik. Pada era sebelumnya, jalur transportasi laut dari timur ke barat adalah melalui Lautan Hindia, lalu ke Laut Merah, dan kemudian dilanjutkan dengan jalur darat ke pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Laut Tengah atau Mediterania. Barulah dari sana dilanjutkan kembali dengan pelayaran menuju berbagai pelabuhan di Eropa. Faktor penting lain yang juga mesti dipertimbangkan adalah perkembangan teknologi maritim yang sangat pesat di kalangan bangsa-bangsa Eropa. Kedua faktor tersebut atau penemuan jalur maritim baru dan teknologi yang lebih maju memberi keuntungan kompetitif yang sangat besar bagi bangsa-bangsa Eropa. Dalam realitas baru tersebut muncullah kekuatan maritim baru di Eropa yang kemudian menjadi negara-negara imperialis dan kolonialis terbesar dalam beberapa abad kemudian. Negara-negara yang paling besar dalam kaitan ini adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Sedikit agak belakangan Jerman, Italia, dan Rusia juga menjadi kekuatan yang besar. Yang kedua, penjajahan Barat atas dunia Islam. Perubahan peta kekuatan maritim yang disebutkan di atas terbukti menjadi sebuah faktor yang sangat penting dan menentukan sejarah dunia pada abad-abad yang selanjutnya. Eropa tumbuh menjadi kekuatan yang mendominasi dunia di segala penjurunya melalui proses yang bervariasi dari satu ke tempat lainnya. Dunia Islam berangsur jatuh ke dalam penjajahan semenjak sekitar awal abad ke-16. Pada awal abad ke-20 hanya beberapa negeri muslim saja yang masih dapat dikatakan sebagai wilayah merdeka, yaitu Turki yang mengalami proses transisi dari kerajaan Utsmani menjadi republik pada tahun 1924, Persia di bawah kendali dinasti Qajar dan kemudian dinasti Pahlavi.
Selanjutnya yaitu Afghanistan di bawah pemerintahan Raja Amanullah yang sedang melakukan modernisasi. Najd di Arab Tengah yang merupakan gurun yang sangat tandus dihuni terutama oleh suku-suku Badui Arab. Hijaz termasuk kota suci Makkah dan Madinah yang berada di bawah kekuasaan keluarga Hasimiyah. Di luar wilayah tersebut, negeri-negeri muslim berada di bawah cangkraman penjajah di Eropa. Jika dicermati, proses terjadinya penjajahan di atas negeri-negeri muslim memiliki pola umum. Dalam kebanyakan kasus, persentuhan dunia Islam dengan bangsa barat diawali dengan hubungan ekonomi pada umumnya. Bangsa-bangsa barat dengan kekuatan ekonomi didukung oleh keunggulan teknologi, kelautan, dan perang menjelajah ke wilayah muslim. Untuk menemukan kesempatan-kesempatan ekonomi baru, maka biasanya bangsa barat, bangsa Eropa tertarik dengan berbagai bentuk sumber daya yang ada di wilayah muslim tersebut dan dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat ini. Misalnya terlihat dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh British East India Company atau BEC di India dan Varangi's Ostindische Company atau WEC di Indonesia. Pada mulanya perdagangan berlangsung dalam cara-cara yang lazim dan fair. Kemudian kekuatan modal dan teknologi yang dimiliki bangsa barat memberikan kekuatan untuk memonopoli perdagangan tersebut. Pada tahapan ini, meskipun modus hubungan ini masih bersifat ekonomis, akan tetapi sudah berjalan dalam kondisi yang tidak adil. Ada dua pihak yang berhubungan dagang sudah tidak lagi berdiri pada posisi yang setara. Yang ketiga, akibat penjajahan. Penjajahan mengandung berbagai unsur keburukan di dalamnya, misalnya eksploitasi, pemaksaan, ketidakadilan, pengekangan, dan sebagainya. Penjajahan melahirkan akibat yang sistematik dan juga mencakup hampir semua bidang kehidupan. Ada beberapa akibat penjajahan pada beberapa bidang tersebut. Yang pertama, peperangan yang merusak. Penjajahan hampir selalu disertai oleh peperangan antar bangsa yang menjajah dengan bangsa ini yang dijajah. Meskipun kekuatan antara dua bangsa seringkali berbeda sangat jauh, ketidakadilan selalu saja mendorong bangsa yang terjajah untuk melawan bangsa penjajah. Perlakuan semena-mena yang berkepanjangan seringkali pada akhirnya memberikan energi yang luar biasa di pihak bangsa yang didolimi. Dalam kenyataan, peperangan selalu menimbulkan kerusakan kedua belah pihak. Namun demikian, bangsa terjajah selalu menanggung kerusakan yang lebih parah karena peperangan terjadi di tanah mereka dan juga karena ketimpangan kekuatan. Yang selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Eksploitasi daya alam oleh bangsa penjajah selalu dilaksanakan untuk kepentingan mereka. Semua hasil bumi yang ada dioptimalkan penggunaannya untuk bangsa penjajah. Sebagian hasil dimanfaatkan di negeri jajahannya. Sebagian besar lainnya diangkut menuju kampung halaman atau negeri bangsa penjajah. Itulah yang terjadi misalnya dengan sumber daya alam Indonesia selama di bawah penjajahan Belanda. Hal ini yang sama juga terjadi dengan India di bawah penjajahan Inggris. Kemajuan Eropa pada masa kolonial sebagian besarnya dimodali dengan penghasilan yang diangkut dari negeri jajahan. Maka jurang perbedaan ekonomi antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah setiap waktu terus semakin melebar. Bangsa penjajah hidup berfoya-foya, bangsa terjajah hidup melarat di negerinya sendiri. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial juga secara otomatis terjadinya secara sosial. Masyarakat bangsa penjajah jelas lebih maju dalam banyak aspek dibandingkan masyarakat bangsa terjajah. Hak yang tertentu hanya didapat oleh anggota masyarakat bangsa penjajah. Misalnya, hak untuk berserikat dan membentuk partai politik, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menyampaikan pandangan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang patut, dan seterusnya. Yang selanjutnya, merosotnya budaya lokal. Penjajahan pada umumnya mempromosikan budaya yang dibawanya dari Eropa dan menganggap rendah budaya tempatan. Oleh karenanya, penjajahan selalu melibatkan pertarungan antara budaya asing dan budaya setempat. Akan tetapi, budaya tempatan hampir selalu dapat dikalahkan oleh budaya penjajah, sebab budaya tempatan bukan saja tidak dapat dukungan, bahkan dengan sengaja ditekan agar tidak
dapat berkembang. Tidak mengherankan bahwa di setiap daerah jajahannya itu, terlebih apabila penjajahan berjalan dengan cukup lama, tumbuh sekelompok bangsa terjajah di tereropakan, yaitu mereka yang menerima bahkan mengagungkan budaya luar yang dibawa oleh penjajah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.